Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Solo akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Werisa Gusnita dari SDN 16 Sungai Durian. Dan saya Desmi Warnis dari SDN 02 Tarung-Tarung. Dan saya Nurmas Nizar dari SD 13 Batu Bajanjang Kabupaten Solo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tis, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Des, alhamdulillah baik. Apa kabar Bu Des? Selamat siang Bu Des. Selamat siang juga Bu Tis, alhamdulillah. Baik Bu Tis, hari ini sebelum kita melakukan coaching nih, awalnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Tis ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik yang akan kita berikan hari ini. Nah, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan alur kita yang kita lakukan. Nah, kemudian bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga coachee akan memberikan menanggapi dari pertanyaan yang diberikan. Nah, jadi jangan lupa ya, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, kemudian pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Tis ini mengenai kira-kira potensi apa nanti yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini. Baiklah Bu Des, potensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama persentase yaitu kehadiran, kemudian kehadiran benar, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu Tis. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, kira-kira kompetensi mana nanti yang akan Ibu kembangkan pada secara spesifik yang ingin Ibu observasi kali ini? Yang akan saya kembangkan itu mendengarkan secara aktif dan memberikannya dengan pertanyaan secara berbobot dengan bertanggung jawab. Oke, nah kemudian yang ketiga, terakhir ya Bu Tis ya. Nah, kira-kira indikator dan bagaimana yang diinginkan Ibu nanti dalam coaching yang Ibu lakukan? Saya ingin coaching ini bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang saya permasalahan atau saya bisa menemukan langkah-langkah indikatornya nanti. Oke, baik Bu Tis. Nah, jadi demikian dulu ya Bu Tis ya. Sekarang kan awal pra observasi yang kita lakukan nih. Nanti silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Assalamualaikum Bu Weri. Waalaikumsalam Bu Tis. Apa kabar Bu Weri hari ini? Alhamdulillah untuk hari ini cukup baik Bu Tis. Bu Tis bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga baik, amin. Terima kasih doanya Bu Weri. Ngomong-ngomong Bu, saya menghubungi. Apakah ada sesuatu yang Ibu bicarakan dengan saya? Ya Bu Tis, saya ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan terkait dengan permasalahan yang saya hadapi dalam kelas Bu Tis. Oh begitu ya Bu Beri. Saya akan mendengarkan dengan senang hati. Ya, pada kali ini mungkin saya menemui beberapa permasalahan terkait dengan beberapa orang siswa saya di dalam kelas Bu Tis. Oh ya, jadi Bu Weri ada masalah di lingkungan sekolah ya, di kelas, tentang muridnya. Apa permasalahannya Bu Weri? Ya Bu Tis, pada tahun ajaran ini alhamdulillah saya masih menjadi wali kelas untuk siswa saya di kelas 4 Bu Tis. Jadi pada tahun ajaran ini saya menemui dua permasalahan pada siswa saya, yaitu terkait dengan pembelajaran di dalam kelas. Ada dua orang di antara siswa saya yang seharusnya untuk ukuran siswa kelas 4 ya Bu Tis sudah seharusnya lancar membaca, tapi pada kenyataannya siswa saya yang dua orang ini memiliki
Keterbatasan dalam membaca buku. Jadi untuk kemampuan membacanya dengan teman-temannya sangat jauh berbeda sekali buku. Oh ya Bu Weri, dari hasil percakapan ini, apa yang bisa Bu Weri harapkan dari percakapan ini? Yang saya harapkan dari percakapan ini, saya mengharapkan menemui solusi dari permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas, sehingga saya dapat memberikan hak yang seharusnya siswa saya peroleh dari saya sebagai guru. Berarti itu harapan Bu Weri ya? Ya. Jadi siswa itu bisa berperilaku baik dan tidak mengganggu temannya lagi ya, dan bisa membaca lagi ya. Ya, saya harapkan dari 2 orang siswa tadi, karena mereka memiliki kemampuan membaca dengan temannya, sehingga kadang mungkin mereka mengganggu temannya yang lain karena mereka tidak mampu membaca sesuai dengan kemampuan yang dilakukan oleh temannya. Jadi saya harapkan siswa tersebut tidak mengganggu temannya, dan siswa tersebut juga menemukan solusi atau cara belajar yang sesuai dengan kemampuan mereka betul. Nah Bu Weri, sekarang kira-kira dari apa indikator yang baik dari permasalahan Bu Weri ini? Indikator yang saya harapkan yaitu yang pertama menemukan solusi dari permasalahan tersebut, dan yang kedua mungkin bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan terkait dengan keterbatasan siswa tersebut dalam belajar betul. Oh baiklah Bu Weri, berarti itu indikator yang langkah indikator yang Bu Weri laksanakan ya nanti untuk memberikan solusi agar anak tadi bisa merubah perilakunya ya. Kemudian untuk bisa memenuhi indikator tersebut, apa yang Ibu lakukan lagi? Pendekatan apa yang Ibu lakukan? Mungkin untuk memenuhi indikator tadi, mungkin saya akan yang pertama melalui pendekatan secara personal kepada siswa tersebut. Yang kedua pendekatan konsultasi dengan wali murid tersebut, tentunya itu terkait dengan permasalahan yang dialami anak-anaknya di kelas, kenapa si anak tersebut memiliki kemampuan membaca jauh berbeda sekali dengan temannya. Yang kedua yaitu mungkin dengan meminta dukungan penuh dari pihak sekolah, terkhususnya kepala sekolah dan rekan-rekan sesama guru gitu. Oh bagus sekali ya Bu Weri ya. Berarti langkah-langkah indikator Bu Weri disimpulkan yang pertama melakukan kesepakatan personal di kelas, kemudian Ibu melakukan pendekatan secara personal tadi ya, dan melakukan kesepakatan kelas dan meminta tolong kepada kepala sekolah serta memanggil orang tuanya. Bagaimana cara Ibu memanggil orang tuanya? Dipanggil atau melalui lisan atau tulisan? Mungkin langkah lebih baiknya terkait jika membicarakan permasalahan terkait siswa, mungkin langkah lebih baiknya dengan bertemu langsung dengan wali murid tersebut, mungkin dengan cara memanggil ke sekolah orang tua siswa tersebut itu. Karena kalau permasalahan kan tidak mungkin juga bisa dikonsultasikan dengan melalui via telepon, yang mungkin kita memiliki keterbatasan sendiri untuk melaksanakannya betul. Mungkin secara terbuka atau langsung Berarti dari hasil kesimpulan dari indikator Bu Weri tadi bisa menimbulkan budaya positif ya Bu. ya, saya harapkan mungkin dari semua tersebut mulai dari konsultasi dengan orang tua, mendapat dukungan dari pihak sekolah dan rekan kerja. Saya harapkan mungkin terhadap timbulnya budaya positif yang baik terkait pemecahan masalah kepada siswa saya. Berarti itu apakah ada contoh lain Ibu ceritakan untuk langkah-langkah tersebut di saat kesepakatan kelas tadi? Mungkin di dalam kelas saat menyusun kesepakatan kelas dengan siswa itu mungkin biasanya
seharusnya sebuah kesepakatan kelas itu dibuatkan sebelum di awal tahun pelajaran, sebelum kita memulai pembelajaran di hari pertama sekolah. Mungkin saat itu kami biasanya menyusun sebuah kesepakatan kelas yang mencakup kesepakatan yang disusun bersama siswa, yang mencakup apa-apa saja hal-hal yang menjadi kesepakatan dan sebuah kesepakatan yang timbul dari hasil bersama di dalam kelas untuk di bersama. Tadi kan begini Bu Eri ya, tadi kan masalah kesepakatan personal, personal, kesepakatan per kelas, laka-laka Bu Eri tadi bisa menimbulkan budaya positif. Apa contoh budaya positif? Budaya positif yang saya terapkan, contoh budaya positif yang diterapkan di sekolah, contohnya mungkin tidak mengganggu teman yang lain saat belajar, Butis, menggunakan bahasa yang santun di dalam kelas, tidak mencela atau berbicara kasar di dalam kelas itu. Ya, terima kasih, bagus sekali ya Bu Eri ya. Bu Eri luar biasa, semangat Bu Eri. Kemudian harapan Bu Eri, bagaimana cara merubah perilaku anak tersebut? Mungkin harapan saya untuk merubah perilaku seseorang atau perilaku siswa di dalam kelas itu mungkin tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, mungkin dapat dilakukan secara bertahap. Namun tindakan-tindakan tersebut mungkin akan segera saya lakukan di dalam kelas sehingga saya dapat dengan segera mungkin mencarikan solusi terkait permasalahan yang dihadapi siswa saya di dalam kelas. Dalam waktu berapa lah? Dalam waktu kapan Bu Eri bisa melaksanakan? Harus saya laksanakan dalam waktu dekat. Luar biasa ya Bu Eri, semangat ya. Berarti mulai besok Bu Eri langsung melaksanakan untuk perubahan yang dilaksanakan itu, mengubah perilaku siswa tersebut ya. Ya betul. Nah, terima kasih atas langkah yang dilakukan untuk percakapan hari ini atas personal perserikatan personal Bu Eri kata-kata dan kesepakatan kelas untuk merubah perilaku siswa. Iya Butis, terima kasih juga atas waktu. Saya senang sekali. Kalau kecil harus langsung ini saya dapat menemukan solusi-solusi dari pembicaraan terkait yang saya hadapi di dalam kelas. Terima kasih atas waktunya. Ya, Bantu sekali. Harus nampak. Juga harapan saya ke depannya saya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang saya hadapi di dalam kelas. ya, Bu Eri. Terima kasih juga waktunya telah berbincang dengan saya untuk mewujudkan harapan itu. Kira-kira dukungan apa saja yang dibutuhkan? Kalau kita tidak bisa dalam satu lingkungan sekolah sebagai guru, tentu kita mengharapkan dukungan penuh dari kepala sekolah, dukungan dari orang tua murid, dan dukungan dari teman-teman rekan sesama guru, sehingga semua yang kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dan hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan terwujud. Terima kasih ya Bu Eri ya. Dan apa yang dilakukan dan semua siswa bisa mengambil dan mengikuti pembelajaran yang menyenangkan bagi Bu Eri. Ya, saya harapkan semua siswa saya dapat memperoleh haknya sebagai siswa, melakukan pengajaran sesuai dengan daya belajar mereka dapatkan pengajaran yang layak, dan kita juga sebagai guru dapat memberikan hak yang semestinya dapat diterima oleh peserta didik besar. Ya Bu Eri, terima kasih waktunya ya.
sama-sama Butis mungkin percakapan kita kali ini mungkin sampai di sini dulu ya Butis, karena saya ada janji di dalam kelas dengan siswa-siswa saya mungkin di lain waktu dan di lain kesempatan mungkin kita dapat berbagi pengalaman dan saya mungkin banyak hal lagi yang ingin saya tanyakan karena keterbatasan waktu. Kita cukupkan sampai di sini ya Butis. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Eri, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Butis, Assalamualaikum. Halo Bu Des, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah melakukan coaching ya terhadap Butis dengan Bu Eri. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih tentang pasca observasi. Ya, yang pertama tadi sudah Ibu lakukan yaitu coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Nah, kira-kira apa indikator apa yang ingin dicapai dari coaching yang dilakukan tadi, Bu? Baiklah Bu Des, di coaching ini saya melakukan coaching dengan alur data, menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, Butis. Nah, menurut saya nih sebagai observer, dari proses coaching yang telah Butis lakukan dengan Bu Beri sudah berjalan dengan baik dan juga alurnya sesuai dengan kita. Dan juga Butis tadi sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan kepada Bu Beri sehingga Bu Beri sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, sekarang dari coaching ini yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir sebelum kita tutup, nah kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan supaya dapat melakukan hasil dari coaching yang dilakukan barusan sekarang ini? Baiklah Bu Des, kompetensi yang ingin saya lakukan itu yang saya kembang itu dengan cara lebih baik memahami bagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik untuk masa yang akan datang. Oke, nah jadi semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik ya Bu Tis ya. Jadi oke, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat dan juga mendapatkan hasil yang lebih baik untuk kedepannya. Oke, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Des, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.